Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabudi'an. Dan diletakkan Alkitab-kitab. Wabudi'an dan diletakkan Alkitab-kitab, yaitu kitab catatan amal, di tangan-tangan mereka. Kalau orang yang baik, yaitu menerimanya dengan tangan kanan, sedangkan orang-orang kafir menerimanya dengan tangan kiri. Fatara, maka melihat al-mujrim, maka kamu akan melihat al-mujrimina, orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat jahat, yaitu orang kafir. Musyfikina, mereka takut semuanya. Mimma, dari apa? Tulisan-tulisan fihi, di dalam kitab. Wa yaquluna, dan mereka berkata ketika melihat isinya kitab itu, ya wailatana, aduh hancur aku, aduh hancurnya kami. Mali, kenapa? Mali hadal kitab, kenapa kitab ini la yughadiru, tidak meninggalkan saghiratan, yang kecil, wala kabiratan, dan tidak yang besar daripada dosa, illa ahsaha, kecuali menghitungnya. Semua dihitung sekecil-kecilnya, yang besar ataupun yang kecil semua dihitung. Wawajadu, dan mereka dapati ma'amilu, apa yang telah mereka perbuat, hadiran, hadir di kitab itu. Apa yang mereka telah perbuat di dunia itu, keburukan-keburukan mereka, semuanya tercatat di dalam kitab itu. Wala yadlimu, dan tidak mengzalimi, Rabbuka, Tuhanmu, ahadan, seorang pun. Nanti itu begitu. Orang itu ketika sudah dibagi kitab, adanya hanya orang nangis saja, menangisi nasibnya, karena sudah jelas kalau kitabnya itu isinya jelek, apalagi baru menerima kitab saja, itu orang-orang kafir nggak bisa mengambilnya kecuali dengan tangan kiri, bisa menerimanya. Tangan jelek, kitab jelek, dia diterima dengan tangan yang jelek. Kitab baik, maka diterima dengan tangan yang baik. Amalan baik isinya dalamnya, maka diterima dengan tangan kanan oleh orang-orang beriman. Amalan keburukan isinya, maka diterima dengan tangan yang dibiasakan tangan itu untuk cebok, isinya dengan tangan buruk. Wa yaqulna, dan dikala kami berkata lil malaikat, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian semuanya, li Adam, kepada Adam. Sujud di sini adalah sujud hanya untuk membungkuk saja, bukan meletakkan dahi ke tanah, bukan. Itu hanya membungkuk, seperti sujud penghormatan. Wah, paham tak? Ada sujud penghormatan, kayak orang Jepang itulah. Itu sujudnya adalah sujud penghormatan, maksudnya, bukan sujud menyembah. Fasajadu, maka mereka para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, karena adalah iblis minal jinni, termasuk golongan jin. Nah, jadi iblis ini bersama malaikat, tetapi bukan sama dengan malaikat, karena iblis ini punya keturunan, sedangkan para malaikat ini tidak punya keturunan. Malaikat ini tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi iblis ini punya keturunan. Malaikat tidak punya keturunan. Nah, anak cucu iblis itu ya setan-setan itu. Nanti setan-setan itu, yaitu apa itu, jin-jin yang nakal itulah. Jin, keturunannya ya jin. Nah, jin itu ada yang jadi setan, ada yang jadi, kalau ada yang beriman, ada yang jadi setan.
Karena setan itu hakikatnya kan ya sifat kan. Kalau nuwakal setan, saya dinal ingsi setan manusia, wal jinnya setan jin. Ada juga setan manusia ya, Fir'aun barang itu setan manusia itu. Ada setan jin. Nah, iblis ini bapaknya para jin. Bapaknya itu kafir. Kalau bapaknya umat manusia itu iman seorang nabi, Nabi Adam. Tapi anak-anaknya sebagian ada yang Islam, sebagian ada yang kafir. Bapaknya jin itu iblis. Sebagian anak cucunya ada yang beriman, ada yang kafir. Sama aja. Fafasaka maka iblis telah berbuat durhaka an amri rabbihi dari perintah Tuhannya. Ini yang diperintah malaikat. Kenapa iblis kok juga ikut dimarahi? Enggak, sebetulnya yang diperintah itu adalah malaikat dan juga iblis maksudnya itu. Nah, karena di dalam ayat yang lain ma mana'aka alla tasjuda il amartuk. Apa yang mencegah kamu untuk sujud penghormatan kepada Adam ketika aku memerintah kamu untuk sujud. Nah, ini Allah berkata kepada iblis ketika aku memerintah kamu. Jadi iblis diperintah untuk sujud. Tapi fafasaka maka membangkanglah iblis, mendurhaka an amri rabbihi dari perintahnya Tuhannya. Afatattakhidunuhu, apakah kalian akan mengambil iblis, menjadikan iblis wa dzurriyyatahu dan anak cucunya iblis. Ini khitab ini arahnya kepada Nabi Adam dan anak cucunya Nabi Adam. Aulia sebagai para kekasih, min duni dari selain aku yang kamu taati. Apa kamu mau mentaati iblis atau mentaati anak cucu iblis? Padahal iblis dulu itu tidak mentaati Allah. Wahum sedangkan mereka para iblis dan anak cucunya lakum bagi kalian aduun adalah musuh. Itulah musuhmu. Itulah dulu yang telah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Itu juga yang menggoda, yang membujuk, yaitu Qabil untuk membunuh Habil. Itu pula yang menjadikan orang-orang antara orang Islam berselisih. Itu pula semua musuh, pembuat rusuh dari kalangan manusia itu ya iblis dan anak cucunya ini. Lah kok terus kamu taati? Tidak pantas kamu mentaati mereka. Mereka memusuhi kamu, tapi kamu malah mentaati mereka. Jangan berbuat seperti itu. Bisa seburuk-buruknya lil zalimin bagi orang-orang zalim. Badalan pengganti yaitu iblis dan anak cucunya. Taat kepada iblis dan anak cucunya sebagai gantinya taat kepada Allah. Zalim perbuatan seperti itu, menganiaya diri sendiri. Mereka pengen menghancurkan kamu, lah kok kamu bertaat kepada mereka, malah meninggalkan taat kepada Allah. Pada Allah itu pengen menguntungkan kamu saja. Ma asyhaduhum, aku tidak memperlihatkan, ma asyhaduka, aku tidak mempersaksikan kepada mereka, yaitu iblis dan anak cucunya, khalqas samawati, penciptaan langit, wal ardi dan penciptaan bumi, wala khalqa anfusihim, dan tidak pula aku mempersaksikan kepada mereka penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntu, dan tidaklah adanya aku muttakhidal mudillina, mengambil seorang yang mengambil orang yang tukang menyesatkan, adudan sebagai teman, pembela, periwangan yang membantu. Mereka ini orang yang suka menyesatkan. Mereka ini tidak mungkin aku jadikan sebagai pembantu, dan aku Allah SWT tidak butuh pembantu. Bagaimana kamu menyembah mereka? Bagaimana kamu taati iblis, kamu taati setan?
Bahkan ada itu satu kaum itu di dunia ini penyembah setan. Padahal setan itu menyesatkan mereka biar masuk neraka malah disembah. Ya Allah ya Rabbana. Allah diperingatkan kepada hamba-hambanya, hati-hati jangan turuti iblis. Jangan turuti iblis. Bagaimana orang itu tahu kita ini? Orang itu menuruti iblis. Kalau dia mengamalkan amalan yang khilaf dengan perintahnya Allah, itu berarti nuruti iblis. Karena iblis itu wataknya begitu, khilaf dengan perintahnya Allah. Diperintah untuk sujud, nggak mau. Kemudian juga di antara sifatnya iblis itu apa? Sombong. Kalau orang itu punya sifat sombong, berarti dia ini telah mengikuti sifatnya iblis, kesombongan. Dan kesombongan itu sumber daripada ketidaktaatan. Sumber ketidaktaatan. Bagaimana aku menyembah Adam, padahal aku lebih baik daripada Adam. Sumber dari ketidaktaatan. Makanya sombong itu apa toh? Kiber atau takabur. Kalau kiber itu sifat yang ada dalam hati, sifat merasa lebih besar. Kalau takabur ini istilahnya Imam Ghazali itu adalah amalan. Kalau orang ada sifat kiber, maka punya amalan namanya takabur. Nah, seperti itu. Itu adalah amalan. Nah, apa kiber itu? Kiber itu atau takabur ini adalah perbuatan batarul haqqi, yaitu menolak hak, menolak kebenaran. Wazdira'il ghairi, dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah sombong, itulah sifatnya iblis. Kalau orang itu ada dua perkara ini, yaitu kalau dikasih tahu itu menolak, kemudian menghina, siapa kamu? Ngajak-ngajak aku sholat, emangnya kamu itu siapa? Loh, iblis. Aku tahu kamu itu iblis. Ya itu iblis. Atau muridnya iblis, Makanya begitu aja loh, mudah. Ini hati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. وما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.